Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, puji dan syukur kita kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa salawat serta salam pada junjungan Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, yang terhormat Bu Deksi Triadinda SEMMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pariwisata. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 4 MM19C. Perkenalkan, nama saya Rio Firmansyah selaku moderator dan pembaca materi, dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Ade Faruroji, Badrul Rosi Adriansyah, Farid Fadila, Fatur Rahman Pramudia, dan Nanda Bagus Alfian yang tidak bisa hadir karena ada halangan keluarga. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Badru. Silakan Saudara Badru. Oke, terima kasih moderator. Untuk yang pertama, apa itu investasi? Jadi investasi adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga ya. Karena investasi adalah upaya menanam modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Kita bisa berinvestasi kepada perusahaan dan juga kepada sektor pariwisata dan yang lainnya. Terus ada juga menurut para ahli, yang pertama itu menurut Mulyadi. Jadi menurut Mulyadi investasi itu adalah sebuah keterkaitan antara dari sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa yang selanjutnya. Ada juga yang menurut Haming dan Basmalah merupakan pengeluaran pada saat ini untuk kemudian membeli berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lainnya. Aset aset inilah yang nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar pada masa depan. Terus ada juga prinsip-prinsip investasi. Next. Prinsip-prinsip investasi. Jadi para investor itu memerlukan prinsip-prinsip untuk berinvestasi. Jadi dipegang teguh oleh investor. Yang pertama itu untuk penelitian terhadap investor-investor yang sudah sukses. Semua dari mereka selalu memegang prinsipnya. Setidaknya ada 3 prinsip mendasar dalam investasi yang sangat penting untuk menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak, yaitu yang pertama, capital preservation. Terus yang ada juga mengelola risiko secara aktif dan membangun model investasi yang disesuaikan. Itulah prinsip-prinsip investor atau investor yang sudah sukses dari sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Badru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ade Faruroji. Silakan Ade Faruroji. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan dalam investasi pariwisata. Yang pertama, pilihan bentuk pariwisata yang dikembangkan terdapat konsekuensi biaya yang harus dibayar dari pembangunan pariwisata massa yang berorientasi pada kualitas dan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, yaitu seperti overcrowding capacity, degradasi lingkungan, dan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya bentuk pilihan pengembangan pariwisata yang didasarkan pada semangat konservasi, seperti pengembangan jenis pariwisata, small scale tourist, green tourist, growing ethic society yang semuanya menuju pada pencarian konsep alternatif tourist. Yang kedua, perencanaan pendekatan yang dikembangkan dorongan untuk mencapai pertumbuhan yang setinggi-tingginya telah meniadakan pilihan lain bagi perencana kecuali penggunaan pendekatan centrally imposed blueprint plan yang biasanya bercirikan. Yang ketiga, prakasa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk perencanaan formal. Yang keempat, proses penyusunan program bersifat statis. Yang kelima, mekanisme kelembagaan bersifat top down. Yang terakhir, fokus perhatiannya menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai kebijakan anggarannya yang ada. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Ade Faruroji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fatur Rahman Pramudia. Silakan Saudara Fatur Rahman. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan investasi pariwisata.
Beberapa pertimbangan melakukan investasi pada sektor pariwisata. Yang pertama, proyek investasi dapat dirancang untuk penggunaan bersama antara wisatawan dan konsumen lain. Contoh, bus kota dapat diperuntukkan baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat lokal. Yang kedua, pariwisata berpeluang untuk proyek jangka pendek dengan periode pengembalian investasi relatif cepat. Yang ketiga, investasi dalam bangunan untuk pariwisata dapat pertimbangkan untuk penggunaan substitusi di masa yang akan datang. Dengan nilai yang semakin tinggi di masa datang, misalnya hotel yang dibangun dengan jangka waktu pakai tertentu, maka setelah jangka waktu itu dapat dialih fungsikan, misal untuk kantor atau apartemen. Yang keempat, dalam cara berbeda, perlengkapan transportasi dibeli untuk travel dan pariwisata dapat digunakan dalam sektor lain. Artinya perlengkapan transportasi itu dapat dijual kepada konsumen yang mau menggunakan barang second hand. Yang kelima, beberapa destinasi menjadi objek investasi baik untuk kepariwisataan maupun untuk sektor lainnya. Yang terakhir, investasi dalam pariwisata sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga mempengaruhi kestabilan pendapatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Fatur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farid Fadila. Silakan Saudara Farid. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan syarat pembangunan investasi dalam kepariwisataan. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi dalam berinvestasi pada sektor pariwisata. 1. Ada pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kemiskinan karena kemiskinan sangat besar perannya di dalam menggerogoti lingkungan di luar daya dukungnya. 2. Pertumbuhan hendaknya cukup rendah sehingga tidak melampaui toleransi sumber daya tempat kehidupan manusia tergantung. 3. Kebutuhan manusia harus dibatasi, termasuk pembatasan jumlah konsumen melalui pembatasan kelahiran. 4. Manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil dan mereka yang menderita harus dapat diprioritaskan lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil pembangunan. 5. Adanya perencanaan yang baik yang sudah menginspirasi perkembangan ke depan. 6. Adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan termasuk di dalamnya menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan. Terakhir, pemanfaatan berbagai sumber daya termasuk sumber daya alam termasuk sosial dan budaya harus dilakukan secara efisien. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Farid. Bersyukur Saudara Bagus sudah hadir. Acara mungkin berhalangan acaranya sudah selesai. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Saudara Bagus. Untuk Saudara Bagus, silakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengapa memiliki prinsip investasi dalam pariwisata penting. Indonesia telah menjadikan satu sektor ekonomi penting dibuktikan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam undang-undang tersebut disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ketiga menghapus kemiskinan, yang keempat mengatasi pengangguran, yang kelima melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, yang keenam memajukan kebudayaan, yang ketujuh mengangkat citra bangsa, yang kedelapan menumpuk rasa cinta tanah air, yang kesembilan memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir adalah mempererat persahabatan antara bangsa. Ya, terima kasih, kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Bagus. Presentasi sudah selesai. Kami dari kelompok 4 sebelumnya minta maaf atas kejadian di hari lalu terhadap Bu Deksi karena kami dari kelompok 4 MN19C belum siap untuk mempresentasikan hasil kerja kami.
Kami sangat merasa bersalah atas kemarin, berasa tidak ada rasa tanggung jawabnya. Kami dari kelompok 4 MM19C memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kesalahan ini akan dipastikan tidak akan terulang lagi di pertemuan yang selanjutnya atau di pertemuan di mata kuliah yang lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.